Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kembali lagi bersama saya Dinda. Di video kedua ini, kita akan membahas fenomena menarik dalam Islam, yaitu beragamnya cara umat Islam memahami ajaran agamanya. Meskipun sumbernya sama, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis, kita akan menemukan kelompok yang disebut dengan moderat, puritan, dan liberal. Mengapa bisa begitu? Mari kita cari tahu bersama. Nah, sebelumnya, pernah nggak sih kalian bertanya-tanya mengapa ada banyak sekali pandangan dalam Islam? Padahal kita semua merujuk pada sumber yang sama, yaitu Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad. Nah, karena keberagaman ini justru menjadi kekayaan Islam. Umumnya, kita bisa membagi tiga kategori besar dalam pemahaman ini, yaitu kelompok moderat, puritan, dan liberal. Masing-masing mempunyai ciri khas dan latar belakangnya tersendiri. Mari kita kenal lebih dalam. Nah, untuk yang pertama, ini kita punya kelompok moderat atau sering disebut wasatiyah, yang berarti jalan tengah. Kelompok ini berusaha menyeimbangkan antara ketaatan pada teks Al-Quran dan hadis dengan konteks realitas sosial yang terus berkembang. Mereka terbuka untuk melakukan ijtihad atau penalaran hukum baru, tetapi tetap berpegang teguh pada prinsip dasar syariah. Nah, mereka juga sangat toleran terhadap perbedaan dan adaptif pada kemajuan zaman, serta menolak segala bentuk ekstremisme. Contohnya apa? Contohnya di Indonesia, kita bisa melihat ciri ini pada organisasi besar seperti NU dan Muhammadiyah. Apa alasannya? Mengapa mereka berpikir seperti ini? Karena mereka meyakini Islam itu agama rahmat bagi semesta alam, yang fleksibel dan selalu mengedepankan kemaslahatan umatnya. Lalu yang berikutnya adalah kelompok Puritan, atau sering juga disebut dengan konservatif. Mereka ini sangat menekankan kemurnian ajaran Islam dan ingin kembali pada praktik serta pemahaman generasi awal Islam yang disebut salafus solih. Mereka cenderung menafsirkan teks secara harfiah dan sangat skeptis terhadap interpretasi baru, tradisi lokal yang dianggap inovasi atau bid'ah, serta pengaruh-pengaruh dari luar Islam. Contohnya apa? Contohnya, kelompok yang mempunyai ciri ini adalah sebagian kelompok Salafi atau Wahabi. Kenapa? Apa alasan mereka? Alasan mereka percaya bahwa bahwa ajaran Islam telah banyak terkontaminasi oleh berbagai hal. Jadi, cara terbaik adalah kembali ke sumber asli yang murni dan menjauhi segala bentuk inovasi yang tidak ada di zaman Nabi. Nah, yang terakhir ada kelompok liberal atau sering disebut dengan rasionalis. Kelompok ini menafsirkan Islam dengan sangat mengedepankan akal dan rasionalitas. Mereka sangat peduli pada nilai-nilai universal seperti hak asasi manusia, kesetaraan gender, dan demokrasi. Bahkan, mereka berani melakukan reinterpretasi yang radikal terhadap teks-teks klasik dan mengkritik tradisi yang dianggap tidak relevan dengan modernitas. Contohnya di Indonesia, salah satunya adalah jaringan Islam liberal atau para intelektual Muslim progresif. Alasannya apa? Alasan mereka adalah mereka percaya bahwa teks suci perlu ditafsirkan ulang agar tetap relevan dengan tantangan zaman modern dan juga untuk melawan stigma negatif terhadap Islam. Nah, di slide ini kita akan mempelajari mengapa adanya perbedaan. Jadi, mengapa adanya perbedaan ini ada beberapa faktor, yaitu
Metode yang pertama, metodologi penafsiran. Tiap kelompok punya cara yang berbeda dalam membaca dan memahami Al-Quran dan hadis. Ada yang literal, ada yang kontekstual, dan lain-lain. Yang selanjutnya, latar belakang pendidikan dan sosial individu atau kelompok yang berbeda. Tentu ini akan membentuk cara pandang mereka. Terus yang ketiga, pengaruh mazhab dan tradisi keilmuan yang dianut. Itu akan sangat berpengaruh. Terus yang keempat ada tujuan dan orientasi masing-masing kelompok. Ada yang fokus melestarikan, ada yang memurnikan, ada yang ingin mereformasi. Terus yang kelima, pengalaman sejarah dan kondisi geopolitik. Kondisi geopolitik yang berbeda juga mempengaruhi respon dan interpretasi. Dan yang terakhir, tingkat akseptasi terhadap perubahan. Ada yang menolak total, ada yang adaptif, dan justru ada yang mendorong perubahan. Pada intinya, keberagaman ini adalah hasil dari kompleksitas interaksi antara teks, akal, konteks, dan sejarah dalam pemahaman Islam. Masuk ke penutup. Sebagai penutup, keberagaman pemahaman dalam Islam ini bukanlah kelemahan, melainkan sebuah kekayaan. Ini menunjukkan betapa dinamis dan luasnya Islam untuk ditafsirkan. Yang terpenting adalah kita bisa saling memahami dan saling menghormati perbedaan ini, serta mencari titik temu untuk kemajuan bersama. Oke, terima kasih sudah menyimak video saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.